Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman semuanya, sore ini saya mereview mengenai Pi Network. Walaupun harganya mengalami penurunan, tetapi kapitalisasi pasarnya termasuk golongan terbesar di deretan aset kripto. Kita lihat market posisi sekarang ini di 0,58 US dollar, fluktuasi bermain di 0,60 sampai 0,57 ya. Posisi stagnan ini bagus masuk untuk menambah muatan dan bagus juga masuk bagi yang belum pernah beli Pi Network atau yang belum mempunyai aset Pi Network. Disinyalir Mei ini akan tren naik dan juga akan terjadi lonjakan harga yang sangat signifikan, dan itu banyak sekali prediksi dari para pakar kripto yang meyakini buy mulai sekarang Pi Network dan juga share tambah muatan yang percaya bahwa Bitcoin akan melonjak tajam pada Mei 2025 ini pasca acara konsensus 2025. Oke, saya akan review mengenai news Pi Network. Walaupun harganya mengalami penurunan yang tajam, tetapi volume transaksi atau kapitalisasi pasarnya termasuk deretan aset kripto terbesar di antara kripto-kripto yang sudah masuk golongan altcoin yang menjadi cadangan Amerika Serikat seperti Cardano, XRP ya, Ethereum dan lain-lainnya. Salah satu aset kripto berhasil mencuri perhatian sebagai pemain baru yang menjanjikan kekinian. Proyek blockchain berbasis komunitas ini menempatkan posisi ke-27 dengan kapitalisasi pasar sebesar 4,14 miliar USD. Walaupun harga token Pi terkoreksi 0,54% dalam 24 jam terakhir ke level 0,5890 USD. Seperti dilansir di ABC Money, Rabu 7 Mei 2005, Pi Network menawarkan pendekatan berbeda dalam dunia kripto, berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum yang membutuhkan daya komputasi hingga komputasi tinggi. Pi memungkinkan pengguna untuk menambang melalui aplikasi di smartphone, menjadikan lebih inklusif dan ramah lingkungan. Fitur ini memanfaatkan model konsensus sebagai layanan, mengedepankan efisiensi dan aksesibilitas, elemen kunci dalam misi Pi untuk mendemokratiskan teknologi blockchain. Didirikan oleh alumni PhD dari Stanford pada 2019, Pi telah berdiri lebih dari 35 juta pengguna aktif dengan komunitas yang solid menjadi tulang punggung ekosistemnya. Token Pi memiliki total supply maksimal 100 miliar unit dengan sistem pelepasan bertahap dan insentif penambangan yang menurun secara eksponensial, menurun keterlibatan dalam bentuk security circle dan mode operasi. Jadi dulu memang Pi Network ini mempunyai 35 juta member pengguna aktif, tetapi sekarang sudah 70 juta pengguna aktif di 200 negara. Nah, jadi semakin meluas dengan cepat, bertumbuh ya pengguna aktif Pi Network ini secara signifikan di berbagai negara. Faktor ya kepercayaan terhadap pioner terhadap Pi Network, dan ini merupakan salah satu efek dari proyek-proyek dan integrasi terhadap aplikasi ya, inovasi-inovasi yang diluncurkan oleh pihak core team ya, kerjasama di banyak exchange maupun dApps ya, seperti Bansa dan banyak lagi ya, sehingga itu menambah keyakinan para investor untuk berintegrasi atau join dengan Pi Network. Nah, apakah masa depan Pi Network ini akan berpotensi baik untuk dijadikan aset masa depan? Apakah akan menjadi rungkat jika kita hold sejak dini dan beli dalam skala besar? Nah, itu teman-teman ya, tergantung keyakinan kita. Kalau menurut hemat saya yakin inilah aset masa depan yang akan membuat kita ganti kulit dari cacing tanah menjadi cacing naga.
Ya, tetap disclaimer on your. Namun perjalanan menuju pengakuan arus utama tidaklah mulus meskipun Pi telah terdaftar di bursa seperti OKX, Bitget, dan Get.io. Belum ada kejelasan dari pemain besar seperti Binance yang masih menunggu kepastian terkait aspek regulasi dan teknologi proyek ini. Volume perdagangan harian Pi saat ini mencapai 37,63 juta, hanya 0,9% dari kapitalisasi pasar yang menunjukkan keterbatasan likuiditas dan minat institusional. Nah, untuk Binance, saya sudah upload kontennya mengenai untuk Binance, bahwa dia sudah ada hubungan harmonis dengan Binance, dan ini tinggal menunggu lonceng dan pengumuman saja. Tentunya kalau menurut hemat saya, pihak core team atau Dr. Nicholas Kokalis itu sudah ada pembicaraan khusus dengan pihak Binance. Tetapi tentunya pengumuman ini akan diumumkan secara surprise, memberikan kejutan agar tidak terjadi FOMO. Tetapi kalau sudah digembor-gemborkan dia listing di Binance, akhirnya tidak menjadi surprise lagi dan akan terjadi FOMO. Artinya harga itu naik sebelum dia listing. Ketika dia listing, mereka jual berlomba-lomba, maka akan terjadi dump. Makanya itu yang tidak dimaukan oleh pihak Kokalis. Dia pakai strategi yang unik, yang anomali di antara strategi-strategi kripto lain. Kripto lain pada umumnya setelah listing di CMC mengejar cepat-cepat listing di Binance dengan tujuan agar harga menjadi halving, dan setelah itu hype itu hanya sementara, hanya semu, dan lantas setelah listing di Binance harga terus dump dan lama bertahun-tahun tidak balik lagi ya ke harga awal, sehingga banyaklah yang menjadi korban sangkuters yang panik buy di saat dia listing di Binance ya, sehingga pihak investor yang sudah buy di harga bawah ya, ketika dia listing di Binance banyak yang masuk panik buy, maka investor akan panik sell untuk menjual aset dalam skala besar, scalping, mencari profit cepat, sehingga yang menguntungkan yaitu pihak investor. Nah, bagi pedagang atau trader retail yang kecil-kecil menengah itu akan mengalami kerugian sangkut yang sangat dalam ketika mereka masuk di harga pucuk, sedangkan investor jual di harga pucuk. Sedangkan investor masuk di harga bawah, jual di harga pucuk. Ya, pemain retail, trader kecil yang menengah membeli di harga pucuk, mereka ujungnya panik, cut loss, dan jual di harga bawah. Nah, ini yang tidak adil, yang tidak diinginkan oleh pihak core team atau Nicholas Kokalis. Dan saya sangat setuju sekali dengan terobosan Kokalis, bahwasannya terobosan dia ini unik dan luar biasa dan betul-betul melindungi investor dan juga pioner serta trader dan holders Pi Network. Semoga cuan ya. Semoga informasi dan edukasi seperti ini bermanfaat, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen. Saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.